Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya, alhamdulillah para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yaitu ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin jahil tentangnya. Dan kita sudah masuk ke bab mengajarkan anak-anak kita tentang masalah fikih praktis. Dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-8 karena pertemuan kita terakhir telah membahas tentang masalah wudhu. Nah, sekarang kita masuk ke bab tentang lanjutan, yaitu dari bab wudhu, yaitu tentang masalah tayammum. Ya. Nah, jadi agama kita adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, yang memperhatikan kebersihan zahiran wa batinan, baik itu raga atau fisik dan juga jiwa kita, hati kita. Sebagaimana kita perlu untuk menjaga hati kita dari kotoran-kotoran, baik itu kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka demikian pula Islam juga menghasung untuk menjaga kebersihan fisik kita. Karenanya di dalam bab yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah itu selalu biasanya diawali dengan pembahasan bab thaharah, yaitu dalam rangka kita untuk mempersiapkan diri kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, di pertanyaan yang ke-8, ya, yakni kita perlu mengajarkan kepada anak kita tentang masalah tayammum. Apa tayammum itu, Nak? Ya, ini yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman ya ke-66, ya. Maka jawablah, tayammum adalah bersuci dengan menggunakan debu atau selainnya dari lapisan tanah bumi ketika tidak ada air atau ada uzur untuk menggunakan air. Ya, itulah yang dimaksud dengan tayammum. Ya. Jika kita perhatikan, ya, apa yang dimaksud dengan tayammum, ya, kita coba bahas dulu apa yang dimaksud dengan tayammum. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu tayammum, ternyata agama kita adalah agama yang sangat memberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk bisa meninggalkan ibadah sholat, ya, khususnya dengan alasan tidak ada air, karena bisa dilakukan yang namanya tayammum. Dan Islam datang sebagaimana Allah firmankan, ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan untuk kalian di dalam agama ini suatu kesulitan, suatu kesempitan, suatu kesukaran. Karena yang Nabi SAW mengatakan, ya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, agama ini tidak sulit, ya. Hanya saja sebagian orang yang mempersulit agama itu. Makanya kata Nabi SAW, ya, di dalam lanjutan hadis tadi Nabi mengatakan, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu dia berlebih-lebihan di dalam urusan agama kecuali dia akan terkalahkan. Ya, dia akan terpukul ke belakang, dia akan mundur, dia akan futur. Ya. Nah, oleh karenanya alhamdulillah Allah jadikan kita berada di atas fitrah. Fitrah kita adalah Islam, dan Allah jadikan Islam sebagai agama yang mudah, agama yang tidak sulit. Ya, kita bisa lihat seseorang ketika diperintahkan sholat,
maka apabila dia mampu berdiri, maka hendaknya dia berdiri. Jika nggak mampu, boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Itulah kemudahan yang Allah berikan. Karena hakikat daripada ibadah, terutama salat, sejatinya kita sedang membangun koneksi kita dengan pencipta kita, yaitu Allah. Agar hamba ini selalu terikat, terpaut, terkait, dan terkoneksi dengan penciptanya. Maka siapa yang terkoneksi dengan penciptanya, ya niscaya akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu apa itu tayamum? Ya, kalau kita perhatikan kata tayamum dari kata tayammama, ya tayammamu, ya tayammama. Kata yammama, ya, atau tayammama, itu artinya adalah qasoda, yaitu bermaksud atau menyengaja, ya. Jadi yang dimaksud dengan tayammum artinya al-qasdu, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya, sebagaimana ini disebutkan dalam Al-Quran, ya Allah mempergunakan kata tayammama di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kamu, ya tayammamu di sini artinya ya sengaja, ya kamu bermaksud untuk memilih yang khabith, yang buruk, yang jelek minhu dari harta yang kamu nafkahkan, tunfikun, ya, yaitu dari harta yang kamu nafkahkan darinya. Nah, kata tayammamu di sini artinya kamu sengaja bermaksud memilih yang jelek atau yang buruk, ya. Nah, itu makna secara bahasa. Makna secara bahasa berarti tayammum artinya menyengaja. Sebagaimana dia kata secara bahasa dari kata salat artinya adalah doa. Secara bahasa apabila seseorang berdoa maka dia salat. Ini makna secara bahasa. Ya. Nah, demikian pula seseorang apabila dia menyengaja melakukan sesuatu maka dia tayammum artinya. Tapi ini makna secara bahasa. Namun tentunya ketika datang kata di dalam syariat kita, ya diksi dalam syariat kita, maka tentunya tidak bisa hanya dipahami ya sesuai dengan makna bahasanya, harus dipahami sesuai dengan makna istilahnya, terminologi yang dimaksud dari makna penggunaan istilah itu. Nah, makanya yang dimaksud dengan tayamum, ya, yaitu disebutkan ini adalah bagian dari peribadatan, bagian dari ibadah. Ya, kenapa? Karena ini bagian dari persiapan seorang hamba untuk melakukan ibadah. Maka itu juga bagian dari ibadah, yaitu dengan cara dia mensucikan dirinya dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya menggunakan sa'id tayyib, ya, yaitu tanah atau debu yang baik. Ya, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah, ya. Lanjutan dari firman Allah tentang masalah wudhu, ya, yang udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marudha aw ala safarin. Apabila salah seorang dari kalian itu sakit atau dia sedang safar, dia berada di dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, ya, atau yakni seseorang yang datang ke tempat buang airnya, ya, atau yang kembali dari tempat berbuang air atau toilet, ya, au lamastumun nisaa, atau yang dia berhubungan dengan istrinya, ya, yakni dia melakukan hubungan badannya. Karena makna lamastum di sini, ya, diterangkan oleh para ulama artinya dia berjima dengan istrinya. Falam tajidu ma'an, kemudian dia tidak memperoleh air, maka fayatammamu sa'idan thayyiban, maka hendaknya dia bertayamum dengan sa'idan thayyiban, dengan permukaan bumi yang baik, yaitu debu yang ada di permukaan bumi yang baik. Ya. Nah, jadi kata fatayammamu di sini hendaknya kalian sengaja bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri kalian dengan debu yang baik. Ya. Kemudian diterangkan bagaimana caranya. Caranya adalah famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, yaitu dengan cara mengusap muka dan tanganmu dengan tanah tersebut. Ya. Nah, jadi di ayat ini Allah menerangkan tentang tayamum, ya, tentang tayamum. Dan demikian pula, ya,
kita tahu ya bahwasanya alat utama untuk bersuci bertoharo adalah air. Dan air itu suatu hal yang sangat vital dan krusial. Ya. Namun apabila tidak ada air, maka Allah memberikan kemudahan, yaitu apa? Sesuatu yang banyak kita dapati di muka bumi ini, yaitu debu. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan ya, apa namanya? Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Ya, dijadikanlah di permukaan bumi seluruhnya adalah untukku dan untuk umatku sebagai tempat untuk sujud dan tempat untuk sebagai sarana untuk, yaitu di permukaan bumi ini Allah jadikan sebagai tempat untuk sujud, yaitu masjid, artinya boleh sholat di mana saja kecuali apabila ada hadis yang melarangnya, dan juga suci, artinya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mensucikan. Ya, sarana untuk mensucikan, ya. Nah, oleh karenanya Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan ya, wa ju'ilat turbatuha tahuran lana, dan dijadikan debunya bumi ini sebagai sarana untuk bersuci bagi kita. Idza lam najidil ma'a, apabila kita tidak mendapatkan air. Ya, jika kita tidak mendapatkan air. Nah, jadi tayamum di sini artinya adalah kita bersuci dengan mempergunakan debu atau yang semisal dari lapisan tanah bumi ketika tidak ada air atau ada uzur untuk menggunakannya. Lalu sa'id atau permukaan tanah di bumi yang seperti apa yang dibolehkan digunakan sebagai media tayamum, maka ulama berbeda pendapat di sini. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat dari Ahnafi atau Hanafi Malikiyah dan sebagian dari Hanabilah berpendapat dibolehkan untuk menggunakan semua apa yang ada di permukaan tanah dan apa yang ada di atasnya, baik itu debu, pasir, kerikil, batu, tembok, maka itu boleh dijadikan sebagai media untuk bertayamum. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang sebenarnya lebih kuat dan pendapat yang juga dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan juga ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Syekh Jibrin, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dan yang semisalnya. Ya. Dan pendapat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan fayatammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian dengan sa'id, yaitu permukaan bumi yang baik, ya. Artinya semua permukaan bumi, ya. Nah, juga di dalam hadis yang lain dari Imran bin Husain, Nabi mengatakan alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Ya. Hendaknya engkau gunakan sa'id, yaitu sesuatu yang ada di permukaan bumi, karena itu sudah mencukupimu. Ya. Nah, jadi dari sini ya para ulama berpendapat semua apa yang ada di permukaan bumi maka itu boleh dijadikan sebagai media untuk tayamum. Ya, baik itu pasir, debu, tembok, kerikil, batu, ya. Jadi yang ada di permukaan bumi maka boleh dijadikan sebagai. Kemudian ya pendapat yang berikutnya, pendapat dari Syafi'iyah, ya, dan juga pendapat dari sebagian dari Hambali atau Hanabilah, tayamum hanya boleh dengan debu saja yang bisa nempel di tangan. Artinya apabila ditempelkan, itu nempel di tangan, maka itulah yang boleh. Jadi kalau ditempelkan ke suatu media, tidak ada yang menempel di tangan, maka tidak bisa dijadikan sebagai sarana bertayamum. Berarti harus ada debu yang nempel sedikit atau banyak di tangan. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya. Karena menurut mereka makna sa'id itu maknanya adalah debu, ya. Jadi menurut mereka debu. Jadi kalau itu bukan debu atau tidak ada yang menempel, maka tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk bertayamum. Nah, lalu kemudian pendapat yang ketiga, yaitu pendapat lain dari pendapatnya Ahnaf atau Hanafiyah dan Hanabilah, yaitu tayamum boleh
hanya pakai debu dan pasir saja. Adapun selain itu tidak diperbolehkan. Jadi debu dan pasir. Ya. Dan adanya perbedaan pendapat ini karena mereka berbeda pendapat tentang makna dari kata sa'i dan thayyiban. Ya, sa'i dan thayyiban. Ya, karena ini kata sa'id itu adalah kata yang sebenarnya bisa memiliki banyak makna, banyak pengertian. Ya. Jadi kadang-kadang digunakan hanya untuk debu, ya, kadang-kadang digunakan sebagian dari apa yang ada di permukaan bumi, ya. Nah, jadi ini uh, di antara sebab adanya perbedaan pendapat, ya. Nah, cuman wallah alam bisawab, ya. Uh, Pendapat yang lebih condong untuk ketika kita lihat dalilnya itu adalah ya semua apa yang ada di permukaan bumi, jadi tidak terbatas hanya pada debu saja, baik itu di tembok atau di batu atau di tempat-tempat yang lain, maka bisa dijadikan sebagai sarana untuk bertayamum. Ya. Karena ada riwayat-riwayat di mana Nabi ketika safar, ketika perang Tabuk, ya. Nah, Nabi melakukan perjalanan melewati gurun pasir tanpa membawa debu. Padahal kalau ia mengkhususkan debu saja, maka pasir tidak bisa digunakan. Ya. Nah, maka mereka pun mempergunakan ya bagian dari lapisan permukaan bumi yang digunakan untuk bertayamum. Ya. Nah, jadi debu di sini maknanya lebih khusus daripada sa'id, ya. Nah, oleh karena itu yang lebih tepat di sini adalah semua yang berada di lapisan permukaan bumi. Nah, oleh karena itu di sini para ulama, ya, sebagian besar ulama mereka berpendapat bahwasanya menempelkan tangan ketika di pesawat, di jok pesawat misalnya, atau di tempat yang lain, ya, itu menurut mereka tidaklah memadai. Ya, sehingga di pesawat, ya, itu yang lebih tepat adalah tidak bertayamum. Ya, kecuali apabila memang bisa membawa air yang cukup ataupun membawa debu sendiri, ya, dari permukaan bumi. Dan ini memang sebenarnya ada khilaf, ya, tapi sebenarnya jika kita belajar tentang konsep berwudu, wudu tidak perlu mempergunakan banyak air. Dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, dilarangnya berwudu di pesawat selain karena alasan supaya tidak basah lantai, supaya untuk menghemat air. Khawatir nanti di dalam penerbangan air itu habis sebelum waktunya. Nah, namun seorang muslim yang cerdas dan bijak, dia bisa mempergunakan yang sedikit itu untuk berwudu. Bahkan kita bisa mempergunakan spray atau semprotan asalkan itu mengalir, ya, mengalir di anggota wudu. Nah, ya. Lalu kemudian dikatakan, ya, yaitu apabila tidak ada air. Ya, jika tidak ada air. Nah, kondisi tidak ada air itu ada beberapa kondisi, ya, yang dikatakan in lam yajidil ma, ya, apabila tidak ada air, ya. Yaitu yang pertama, yakni tidak ada air sama sekali. Ya. Jadi tidak ada air sama sekali. Maka jika tidak ada air sama sekali, hendaknya bertayamum. Ya. Atau yang kedua, ya, ada air tapi jumlahnya sedikit dan itu digunakan untuk minum atau masak. Yang apabila digunakan untuk bertayamum, maka bisa dikhawatirkan membahayakan, bisa kehausan misalnya. Ya, bisa membuat haus. Nah, jadi jika dia bawa air tapi ternyata airnya tidak memadai dan itu hanya cukup untuk minum atau makan, maka dia hendaknya bertayamum. Atau kondisi yang ketiga,
yaitu apabila dia dalam kondisi sakit, luka misalnya. Jadi ada anggota tubuhnya yang luka, ya, yang itu tidak dibolehkan atau akan membahayakan apabila terkena air, ya. Dan ini sebagaimana ya di dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang terkena batu, ya, terkena lemparan batu hingga kepalanya bocor berdarah. Kemudian dia tanya kepada sahabat yang lain, ya, dalam kondisi dia apakah dia tetap harus berwudu? Maka ada sebagian orang yang memberikan fatwa untuk tetap berwudu, dan gak lama kemudian orang ini meninggal dunia. Setelah berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi marah dan Nabi mengucapkan apa namanya? Qataluhu, ya. Sungguh mereka telah membunuhnya. Yaitu menunjukkan Nabi murka. Kenapa? Karena memberikan jawaban tidak di atas dasar ilmu. Sehingga akhirnya menyebabkan sahabat itu meninggal dunia. Ya. Nah, jadi dari sini para ulama beristimbat bahwa apabila ada penyakit-penyakit yang membahayakan jika itu terkena air, ya artinya itu memberikan madarat, maka boleh bertayamum, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tadi disebutkan, yaitu apa? Wa in kuntum marudha. Ya, apabila kalian itu sakit, ya, au ala safarin, atau kalian sedang safar. Safar berarti tidak ada air atau airnya jumlahnya tidak memadai atau tidak mencukupi. Atau kondisi yang keempat, yaitu dia nggak bisa menggunakan air karena dia dalam kondisi tidak bisa bergerak karena sakit, ya, dan tidak ada orang yang bantu dia untuk bisa mengambil air atau mengambilkan air agar dia bisa berwudu, ya. Nah, jadi maka dia boleh berwudu, maka dia boleh untuk bertayamum semampu dia, ya. Atau kondisi yang kelima itu disebutkan juga oleh para ulama, apabila dalam kondisi yang sangat-sangat dingin saat itu dan kemudian tidak ada alat untuk bisa menghangatkan air, dan apabila digunakan air dingin itu maka akan menimbulkan madarat, ya, bisa sakit, ya, karena kedinginan misalnya, ya, hipotermia. Misalnya orang yang berada di daerah-daerah kutub atau di daerah dataran tinggi yang sangat dingin, kemudian dia kehabisan bahan bakar untuk penghangat, maka dia boleh bertayamum, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah, jadi ya apabila tidak ada air. Lalu kemudian juga apabila ada uzur. Ya, uzurnya tadi sakit, ya. Atau dia safar tadi. Safar dan dia tidak mendapatkan air, ya. Ini diantara uzur-uzur ketika seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kemudian pertanyaan ke-9, bagaimana cara bertayamum, ya? Nah, tata cara tayamum itu simpel dan sederhana, ya, yaitu dengan cara menepuk debu dengan sekali tepukan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Ini telapak tangan, ini bagian dalam, ini bagian luar, ini punggung tangan, ya. Jadi mengambil dan ditepuk, ya, memang nanti akan ada khilaf, ya, apakah menepuk sekali atau 2 kali. Intinya menepuk, pluk, ya. Kemudian lalu, ya, setelah ditepukkan ke bagian dalam telapak tangan, kemudian mengusap wajah dan mengusap bagian luar telapak tangan cukup sekali. Jadi wajah, kemudian telapak tangan, udah selesai. Demikianlah mudahnya bertayamum, ya. Nah, jadi tayamum ini juga selain bisa mengangkat hadas kecil, juga bisa mengangkat hadas besar. Artinya apabila seseorang misalnya dalam kondisi, ya, misalnya ada wanita yang haid atau wanita yang nifas, kemudian dia suci tapi dia tidak mendapatkan air, atau ada uzur tadi, atau misalnya seseorang laki-laki yang dalam kondisi junub, ya, kemudian dia tidak mendapatkan air, maka dia cukup bertayamum, ya. Dan ini ada riwayat yang menarik, ya, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bercerita, ya, bahwa ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasulullah SAW pernah mengutus aku untuk suatu urusan, ya. Kemudian
fa'ajnabtu, ya aku pun dalam kondisi junub ya. Falam ajidil ma, namun aku tidak mendapatkan air. Ya, maka apa namanya? Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragud dabah. Maka aku pun ya berguling-guling di atas tanah sebagaimana hewan yang berguling-guling di atas tanah. Jadi beliau ya karena dalam kondisi junub ya, dan beliau sepertinya tahu tentang syariat tayamum ya, cuman ya mungkin beliau saat itu beranggapan bahwa karena ini junub ya, maka beliau pun berguling-guling di atas tanah. Ya, dengan asumsi ini bisa beliau lakukan untuk menghilangkan junub seperti mandi janabah. Ya. Kemudian setelah beliau balik, maka beliau mengatakan, "Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Ya inna makana yakfika an tasna hakadha." Ya, sesungguhnya wahai Ammar, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Ya, baru kemudian hadits ini menjelaskan tentang bagaimana cara bertayamum yang benar. Ya, ini apa? Fa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi. Beliau memukulkan ya, menepukkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali tepukan ya. Thumma nafadhaha. Kemudian beliau tiup ya, agar debunya tidak banyak menempel ya. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi. Ya, kemudian beliau mengusap punggung telapak tangannya ya, bi shimalihi. Jadi beliau gosok punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, au dhahri shimalihi bi kaffihi, atau punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya, thumma masaha bihima wajahahu. Ya, kemudian beliau pun ya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ya. Nah, jadi jika kita perhatikan di dalam riwayat ini ya, adalah mengusap wajah dulu, maksud saya mengusap bagian luar telapak tangan dulu, baru kemudian wajah, ya. Lalu kemudian wajah. Nah, jadi beliau menepukkan tangan, ya. Lalu kemudian beliau mengusap tangannya sampai di punggung tangannya, kemudian beliau usap wajahnya. Jadi nggak perlu menepuk ya setiap bagian itu menepuk debu. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, tepuk tangan, ya tangannya diusap, tepuk lagi buat wajah. Tidak, cukup sekali tepuk saja. Ya. Nah, meskipun memang ada pendapat dari pendapatnya Ahnafi atau Hanafi, itu 2 kali tepukan. Tepukan pertama adalah untuk tangan, tepukan kedua adalah untuk wajah. Ya. Nah, dan ini sebagian dari pendapat Malikiyah, ya. Dan juga bahkan juga ini pendapat Mu'tabar Syafi'iyah, ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada riwayat yang lain dari Ammar bin Yasir, ya, bahwa beliau menceritakan ya ketika mereka tayamum bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan sa'id, ya, dengan mempergunakan apa yang ada di permukaan bumi li salatil fajri, untuk salat subuh, maka fa darabu bi akufihim as-sa'idah, maka mereka menupuk dengan telapak tangan mereka, thumma masahu wujuhahum mashatan wahidatan, kemudian mereka mengusap wajah mereka sekali, thumma adu, kemudian mereka menepuk lagi, fa darabu ya bi akufihim as-sa'idah marratan ukhra, kemudian mereka tepuk lagi ya, dan kemudian mereka mengusap tangan mereka, ya. Famasahu bi aidihim kulliha ilal manakibi wal abati min butuni aidihim, ya, yaitu mereka usap tangan mereka semua sampai ke pundak dan ketiak dari telapak tangan mereka, ya. Nah, namun hadis ini itu dipersisihkan oleh para ulama, ya. Kenapa? Karena ada perawi hadis ini yang ada keterputusan sanad, karena perawinya ya yaitu tidak bertemu dengan sahabat Ammar bin Yasir, ya. Nah, sehingga ini dibantah oleh sebagian ulama. Nah, jadi sebagian memang berpendapat dengan hadis ini, ya. Nah, ini memang ada khilaf ya di antara para ulama, ya. Namun pendapat yang lebih sesuai dengan hadis yang sahih
adalah cukup menepuk sekali saja, tidak menepuk 2 kali atau lebih, ya. Nah, dan ini juga uh, pendapat ya ulama-ulama muhakkikin dari ahli hadis ya, yang mana mereka juga mendhaifkan tentang hadis ya menepuk 2 kali. Kemudian juga ulama berbeda pendapat tentang apa namanya, tentang apakah mengusap telapak tangan dulu, kemudian wajah, ataukah wajah dulu, kemudian tangan hingga ke punggung punggung telapak tangan. Nah, lalu kemudian juga ulama berbeda pendapat tentang apa namanya mengusap tangan, ya. Apakah mengusap tangan ini itu hanya apa namanya, hanya sampai punggung tangan saja, ataukah sampai ke bagian tangan yang lainnya, ya misalnya sampai ke siku, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari hadis ya Ammar bin Yasir yang sahih tadi, maka Nabi hanya mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Jadi kedua telapak tangan berarti yang dimaksud dengan tangan di sini adalah ya ini apa namanya, dari batasan jari kita sampai ke apa pergelangan tangan. Yang bagian dalamnya itu adalah telapak tangan, bagian luarnya adalah punggung tangan. Ya, nah, jadi sebagaimana tadi hadis Ammar bin Yasir, Nabi SAW mengatakan summa masaha dhahra kaffihi. Dhahra itu artinya punggung tangan. Ya. Nah, sehingga yang lebih tepat adalah sampai punggung tangan. Nah, adapun riwayat-riwayat lain yang lain itu di apa namanya, jelaskan oleh sebagian ulama tentang ketidaksahihannya. Ya. Yang mana mereka ada yang berwudu sampai ke mana, ke tangan, bahkan sampai ke pundak dan sampai ke ketiak, ya. Nah, ini pendapat yang lemah, yang dilemahkan oleh sebagian besar ulama. Nah, lalu kemudian ya berkaitan dengan tata cara tayamum, berkaitan dengan masalah mengusap seluruh bagian wajah dan telapak tangan. Ya, apakah itu harus seluruh bagian atau boleh hanya sebagian? Ataukah seluruhnya kena atau hanya sebagian? Ya. Nah, jumhur ulama berpendapat wajib mengusap seluruh bagian wajah dan seluruh bagian telapak tangan dan punggungnya. Artinya harus terkena debu atau terkena sa'id. Jadi wajah adalah semua yang ada di bagian depan, ya, mulai dari tumbuhnya rambut ya sampai cuping telinga dan sampai di apa namanya, sampai di bawahnya dagu, ya. Maka ini harus digosok semuanya. Kemudian tangan juga ya digosok, yaitu bagian telapak pasti udah kena debu, ya. Nah, kemudian bagian punggung tangan. Ya. Namun sebagian dari pendapat dari Ahnaf ya dan sebagian dari Malikiyah dan juga pendapat Zahiriyah, jadi tidak wajib kena semuanya, tidak wajib menyeluruh, ya. Hendaknya ya yang sebagian besarnya saja. Ya, pendapat mereka adalah sebagian besarnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Bahwasanya pendapat yang lebih selamat adalah apabila apa namanya mengusap seluruhnya. Namun ya, pendapat yang dirojihkan oleh sebagian ulama adalah pendapat apabila itu sudah terkena sebagian besarnya. Karena apa? Karena kita nggak bisa menjamin bahwasanya sa'id atau debu itu benar-benar terdistribusi dengan merata. Ya, sehingga apabila itu sudah diusap dengan sebaik-baiknya, maka itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Nah, lalu kemudian apa namanya? Apakah dalam tayamum itu harus tartib? Tartib itu artinya berurutan. Maka ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ya. Nah, sebagian dari ulama-ulama Ahnaf, Malikiyah, dan sebagian dari Hanabilah mengatakan bahwasanya ya hukumnya adalah sunnah untuk melakukan tartib, yaitu berurutan. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ya. Apakah harus berurutan ataukah tidak, ya. Dan
Jika kita perhatikan memang ada riwayat ya yang menunjukkan tentang apa namanya tentang mengusap wajah dahulu, kemudian telapak tangan, dan kemudian dia mengatakan mengusap telapak tangan dulu baru kemudian wajah. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya tentang masalah mualah ya, karena ini ada kaitannya sama wudhu ya. Mualah itu artinya bersambung ya. Sebagaimana wudhu itu juga harus bersambung. Apakah di dalam tayamum juga berlaku harus mualah? Mualah itu artinya kalau misalnya air maka nggak boleh sampai air itu kering ya. Itu atau sesuai dengan urf ya. Artinya misal contoh ya, seseorang misalnya wudhu kemudian airnya mati nih. Maka dia pindah. Apabila dia pindahnya itu dekat, airnya belum kering, maka dia bisa melanjutkan. Tapi apabila dia pindahnya jauh dan air di tubuhnya sudah kering, maka itu sudah tidak lagi mualah, dia harus mengulangi lagi wudhu dari awal. Nah, bagaimana dengan tayamum? Maka juga sama, ulama berbeda pendapat ya. Kurang lebih sama seperti tentang masalah tartib tadi, ya, yakni pendapatnya Ahnaf, Syafi'iyah dan sebagian dari Hanabila mengatakan hukumnya sunnah. Ya, ketika mualah. Ya. Nah, dan sebagian lagi memperinci hukumnya menjadi fardu, ya. Ini menurut pendapat Malikiyah untuk tayamum dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, namun pendapat Hanabilah mengatakan hukumnya fardu apabila itu untuk menghilangkan hadas kecil dan sunnah untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ya ala kulihal yang lebih utama adalah hendaknya kita kita menyambung ya, karena ya tentunya ketika kita bertayamum dalam waktu singkat ya, sehingga tidak perlu kita hentikan ya untuk melakukan aktivitas lain, karena ini adalah aktivitas yang sebenarnya mudah, tidaklah sulit ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan itu ya. Nah, jadi ini juga hal yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya tentunya sesuai dengan usia. Nah, setidaknya usia kita sudah bisa ajarkan kita secara lebih detail lagi tentang masalah tayamum ini. Kemudian, apa saja pembatal tayamum itu? Pertanyaan ke-10. Maka pembatal tayamum ada dua. Pertama, segala hal yang membatalkan wudhu, maka membatalkan tayamum. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan atau kita terangkan tentang pembatal-pembatal wudhu, yaitu apabila keluar sesuatu dari dua jalan, ya kubul dan dubur, seperti kencing, ya, ataupun kentut, ya mohon maaf ya, seperti misalnya tinja, maka itu membatalkan tayamum. Ya, atau orang yang tidur, dan tidurnya adalah tidur yang nyenyak, yang itu pendapat yang lebih rajih. Atau orang yang tiba-tiba kehilangan kesadaran atau menjadi gila, atau orang yang pingsan, maka wudhunya menjadi batal. Tayamumnya juga sama menjadi batal. Atau juga orang yang memakan daging unta. Ya, atau meskipun ada khilaf, yaitu menyentuh kubul dan dubur, ya, apabila itu diiringi dengan syahwat. Ya, diiringi dengan syahwat. Ya. Dan kemudian ada lagi pembatal yang kedua, yaitu apabila diperoleh air. Misalnya dia lagi tayamum, tiba-tiba turun hujan, ya. Ya, misalnya dia tayamum udah selesai, dia akan sholat, tiba-tiba turun hujan. Maka tayamumnya batal. Sehingga dia harus memperbaharui dengan berwudu. Ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, idza wajadal ma batalat tayammum. Apabila air itu ada, atau apabila didapatkan adanya air, maka ya tayamum menjadi batal, ya, maka tayamum menjadi batal. Nah, sehingga tayamum yang membatalkannya adalah semua yang membatalkan wudhu, maka membatalkan tayamum. Dan jika ada air setelah dia bertayamum, sementara dia belum sholat, maka tayamumnya batal, dan dia harus wudhu dengan air yang ada. Ya. Nah, jadi intinya apabila diperoleh air, maka airnya tayamumnya menjadi batal. Nah, ini yang berkaitan dengan bab tayamum. Ya, alhamdulillah ya. Jadi tayamum ini suatu hal yang tidak sulit, mudah insya Allah ya, karena agama kita adalah agama yang mudah ya. Karena Islam itu adalah agama yang yusr, ya, agama yang yang mudah. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini suatu kesulitan, ya.
Makanya inna dina yusrun. Agama ini mudah, ya. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan di dalam urusan agamanya kecuali dia akan terkalahkan. Nah, baik, mungkin ini ya yang bisa disampaikan. Kemudian coba kita lihat, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya, meskipun di luar dari bahasan. Saya seorang single mom dan alhamdulillah punya 2 anak laki-laki di bawah pengasuhan saya. Alhamdulillah. Insya Allah tahun depan anak saya lulus SD dan saya ingin sekali memasukkan anak ke pondok. Tapi melihat biaya pondok yang mahal, saya terkendala di biaya. Pertanyaannya Ustaz, jika saya tidak mampu memasukkan anak ke pondok, apakah tidak mengapa memasukkan anak ke sekolah umum? Tapi ada rasa khawatir terkait pelajaran agama yang ada di sekolah umum, jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita, seperti wudhu dan sholat, juga khawatir di lingkungan di sekitar memasuki usia menjelang remaja. Langkah apa yang harus saya pilih, sekolah umum atau tidak sekolah karena tidak mampu masuk pondok? Misal tidak sekolah artinya harus ekstra mendidik anak yang saya sendiri masih banyak belajar dan minim ilmu agama. Nah, toib, ya barakallahu fik ya. Yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan Anda amanat ya menjadi seorang single mother dan Anda harus mendidik, membesarkan, mengasuh 2 anak laki-laki Anda seorang diri, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya sejatinya telah memberikan kepada Anda kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukan kesemua hal ini. Karena itu teruslah cari sebab-sebab yang dapat menguatkan dan mengokohkan Anda. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan banyak ya bermunajat dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasannya ya di dalam sejarah telah membuktikan anak-anak yang dididik oleh ibunya itu ternyata juga banyak yang berhasil dan sukses menjadi orang-orang besar. Mulai dari zaman sahabat ya dan juga ulama-ulama setelahnya hingga ulama-ulama saat ini. Artinya ya seorang ibu adalah sosok yang hebat dan luar biasa yang sudah Allah karuniakan kepadanya segala bentuk kemampuan-kemampuan ini, sehingga sebetapapun sulitnya mereka ya alhamdulillah dengan izin Allah ya mereka tetap mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang juga hebat. Ya karenanya kita lihat banyak manusia hebat juga dibentuk, dididik, dibesarkan, ditumbuhkan oleh seorang ibu yang hebat. Ya. Kita bisa lihat seperti contohnya Maryam alaihissalam. Ya Allah katakan wa ambataha nabatan hasana, ibunya Maryam menumbuhkan, mengasuh, membesarkan Maryam dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat ya di dalam sejarah ya mulai dari Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Mereka semua adalah ulama-ulama yang dididik oleh seorang single mother. Ya, artinya jangan pernah berkecil hati atas kondisi Anda karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang mana hamba-hambanya itu senantiasa selalu berbaik sangka dan mencari pertolongan dan yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ketika Anda berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Anda termasuk pendidikannya, maka sejatinya Allah tidak akan membebani kepada Anda sesuatu melebihi daripada kemampuan Anda. Ya, jika Anda lihat ternyata memasukkan pondok itu mahal, ya, dan Anda lihat kondisi Anda tidak mampu, maka ketahuilah insya Allah akan ada jalan-jalan lain. Ya, di antara jalan itu adalah ya, sebenarnya juga ada pondok-pondok lain yang sebenarnya terjangkau dan juga menyediakan adanya beasiswa. Jadi Anda coba cari informasi ya pondok-pondok yang menyediakan beasiswa untuk anak yatim misalnya atau untuk anak yang kurang mampu ya. Itu setahu saya ada pondok-pondok yang demikian ya. Jadi Anda bisa cari informasi ya mungkin dari teman-teman yang ada di kajian atau dari teman-teman Rasyad TV mungkin juga bisa membantu untuk mencarikan informasi sejumlah pondok yang menyediakan adanya beasiswa. Ya artinya anak-anak tersebut belajar tidak perlu ya bayar ya. Asalkan anak kita terus kita semangati agar mereka semangat ya karena ini amanat ya, karena beasiswa amanat ya. Dana dari kaum muslimin yang tidak boleh sia-siakan begitu saja. Lalu kemudian ya jika memang belum ada kesempatan dan juga belum ada jalan misalnya,
maka boleh-boleh saja kita sekolahkan anak kita di tempat yang dekat, ya, asalkan tetap kita dampingi, kita monitor tentang pemahaman agamanya. Ya, artinya tetap kita berusaha untuk apa? Untuk menjaga anak kita. Dan kita tahu kita nggak mampu menjaga anak kita terus-terusan 24 jam. Karena kita adalah hamba yang lemah. Ya, karenanya kita juga banyak meminta tolong kepada Allah. Ya, dengan cara berdoa agar Allah menjaga dan melindungi anak kita. Dan ingat, ya, di antara faktor utama pengasuhan dan pendidikan yang sukses itu ada pada doa. Artinya sejauh mana orang tua itu mendoakan anaknya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan benar-benar, maka Allah tidak akan sia-siakan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua itu. Apalagi doa orang tua, doa seorang ibu, ya, insya Allah mustajabah. Nah, dan di ala kulihal, di sini kaidahnya adalah, ya, sesuatu apabila tidak bisa diraih seluruhnya, maka janganlah ditinggalkan sebagiannya. Artinya kalau kita memang nggak bisa memondokkan anak kita, maka ya artinya bukan 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 artinya anak kita ini otomatis menjadi nggak bisa belajar atau gagal, ya, karena tetap akan ada sarana yang lain untuk mereka bisa belajar, maka tinggal kita terus berusaha mencari sarana-sarana yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Saya punya anak laki-laki merasa kecewa karena hidup hanya didampingi oleh seorang ibu tanpa ayah dan menyesal dilahirkan. Bagaimana saya harus menyikapinya? Apa amalan yang harus saya perbuat agar anak saya berubah ke arah yang lebih baik? Nah, toyib, ya. Jadi sebenarnya ini mungkin bagian dari apa namanya trauma, ya, atas apa yang dia alami gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya, ya, ini memang perlu dilihat, ya, usia anak ini berapa, karena pendekatannya tentunya berbeda, ya, antara anak yang sudah dewasa, udah remaja, sama anak yang masih belum, maka tentunya pendekatannya beda. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah kita terus melakukan pendampingan kepada anak ini. Dan kita terus selalu mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan Allah berikan. Kita bisa ajak dengan diskusi, hiwar, dialog dengan anak. Kalau kamu merasa sedih, merasa kecewa atas kondisi kamu, nak, itu lebih banyak orang-orang yang lebih buruk lagi kondisinya dibandingkan kita, gitu loh. Jadi ajarkan ketika uh, mereka misalnya mengalami suatu ujian, ya, atau di dalam urusan-urusan, ya, dunia, maka ajarkan mereka untuk melihat orang yang lebih rendah atau orang yang lebih sulit. Artinya ada orang yang lebih sulit daripada kita, agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sampaikan, ajarkan tentang sosok Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita katakan, kamu tahu nggak, nak, ada manusia yang paling Allah cintai. Manusia ini Allah paling cintai, Allah paling sayangi. Tapi ketika di dunia, dia lahir dalam keadaan yatim. Ya, ayahnya meninggal dunia. Dan setelah beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia. Dia menjadi yatim piatu. Dan kemudian dia diasuh oleh kakeknya. Alhamdulillah, nak, Allah masih berikan kamu, ya, ibu yang masih ada, yang bisa apa namanya mendampingi kamu. Ya, jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya itu dengan cara-cara sesuai dengan kehendak Allah, di antaranya ujian Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan ujian, ya. Nah, karena itu di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, ya, apa namanya? Idza aradallahu, ya, uh, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, kebaikan bagi suatu keluarga, ya, maka yusibhu, Allah akan mengujinya. Demikian pula Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtarahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Jadi ujian itu bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita diuji, kita merasa lemah. Kita merasa fakir, kita merasa butuh dengan pertolongan Allah, sehingga kita berusaha mencari agar kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan ini, yaitu dengan cara kita mendekat kepada Allah. Karena dengan kita mendekat kepada Allah, itu yang akan menjadikan kita semakin kuat, semakin tangguh dan tegar. Karena ya di balik ujian itu, Allah bermaksud untuk menguatkan, mengokohkan, dan menegarkan kita. Ya. Lalu kemudian, ya, yang bisa Anda lakukan berikutnya adalah apa? Adalah
Ya tadi, Anda banyak berdiskusi dengan dia, hiwar, ya dialog, Anda banyak membersamai dia, kemudian banyak berusaha untuk menunjukkan apa namanya kisah-kisah cerita-cerita ya figur-figur yang real, yang nyata, yang saleh, yang mana mereka itu uh, dididik oleh seorang single mother, ya. Nah, jadi dan ini menunjukkan bahwasanya nggak ada jaminan loh anak-anak yang bersamai oleh ayahnya maka hidupnya menjadi baik, menjadi bahagia. Itu apa namanya, nggak ada jaminan gitu loh. Ya juga juga sama, bukan artinya anak yang mungkin kehilangan ayahnya maka hidupnya akan menjadi payah atau lain sebagainya, tidak. Malah sebenarnya ketika seseorang kehilangan orang yang mungkin dia sayangi, maka itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah, agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa banyak berdoa ya, agar Allah memberikan taufiknya kepada anak kita, mendoakan dia agar Allah melunakkan hatinya dan menjadikan dia anak yang saleh. Nah, bagaimana cara berwudu di tempat umum yang tidak ada tempat terpisah ikhwan dan akhwat, khawatir bagian aurat terlihat ketika berwudu ya. Nah, jadi yang pertama, apabila ada akhwat yang dia keluar, maka dia nggak boleh wudu di tempat umum. Ya, maka dia nggak boleh wudu di tempat umum. Karena memang berwudu wajib untuk ibadah, tapi membuka auratnya di hadapan yang di hadapan ajnabi itu juga haram hukumnya. Karenanya dia harus berusaha untuk mencari tempat yang tertutup. Ya. Misalnya di situ ada tempat wudu tapi terbuka, jangan wudu di situ. Cari kamar mandi, cari toilet, atau cari tempat-tempat yang tertutup ya. Artinya masih banyak jalan yang bisa digunakan ya untuk tetap menjaga aurat agar tidak terlihat. Bahkan apabila memang kondisi memang sudah benar-benar darurat ya, udah benar-benar darurat, maka hendaknya dia mempergunakan hijabnya untuk menutupi bagian auratnya. Artinya ketika dia wudhu misalnya, dia harus membasuh tangannya sampai ke siku, maka dia angkat hijabnya ya untuk untuk menutupi tangannya, kemudian dia basuh tangannya ya agar orang lain tidak bisa melihat hal tersebut. Juga demikian juga ketika dia membasuh wajahnya. Ya. Lalu demikian pula dengan rambutnya. Apabila sulit bagi tangannya untuk memasukkan tangan untuk membasuh rambutnya, maka dalam kondisi-kondisi yang memang darurat dia boleh mengusap bagian atas jilbabnya atau kerudungnya. Dan agama itu mudah. Ya, inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama Islam itu mudah, tidaklah seseorang itu jika dia berbuat berlebih-lebihan kecuali dia akan kalah. Ya. Nah, jadi ya selama kita terus berusaha, insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan tersebut. Makanya seringkali dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Jadi jika tidak ada tempat terpisah ikhwan dan akhwat, ya jangan wudhu di situ. Cari tempat lain. Tempat yang benar-benar bisa menghalangi pandangan orang lain dari aurat kita. Karena menjaga aurat juga penting dan wajib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, saya lihat. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Dan juga kita diberikan taufiknya oleh Allah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sudah masuk tentang bab mengajarkan anak salat. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.